Tingginya alih fungsi lahan menjadi permasalahan tersendiri bagi masa depan pertanian. Berkurangnya lahan pertanian mengakibatkan penurunan stok pangan bagi masyarakat. Sebagai akibat dari permasalahan tersebut, muncullah tren yang saat ini dikenal sebagai urban farming. Urban farming merupakan usaha pertanian di perkotaan dengan memanfaatkan lahan-lahan terbuka yang ada di sekitar lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, urban farming tidak membutuhkan lahan yang luas, karena di lahan yang sempit pun masyarakat masih tetap bisa melakukan budidaya tanaman. Sistem budidaya yang banyak digunakan dalam urban farming adalah hidroponik, di mana budidaya hidroponik dinilai lebih mudah, bersih, dan sehat. Sayuran menjadi komoditas yang paling umum ditanam dalam budidaya hidroponik. Hal ini karena tanaman sayuran memiliki usia panen yang lebih cepat dibandingkan tanaman buah-buahan, tanaman hias, maupun tanaman lainnya. Tren urban farming saat ini lebih banyak diikuti oleh masyarakat di kota besar, contohnya seperti kota Yogyakarta. Berbicara konteks urban farming, hidroponik, dan kota Yogyakarta, terdapat kelompok tani di tengah kota Yogyakarta yang melaksanakan urban farming dengan sistem hidroponik dan menanam komoditas sayuran. Sebut saja kelompok tani Gemah Ripah. Kelompok tani Gemah Ripah merupakan kelompok tani yang berlokasi di Kelurahan Bau Sasran, Kecamatan Danurejan, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kelompok tani Gemah Ripah dibentuk sejak tahun 2008 dan diketuai oleh Ibu Winaryati Esperanza SSI dengan jumlah anggota aktif sebanyak 30 orang. Kelompok tani Gemah Ripah memanfaatkan lahan di sekitar rumah dan lorong-lorong di perkampungan untuk berbudidaya tanaman sayur, khususnya bayam Brazil dengan sistem hidroponik. Bayam Brazil dipilih kelompok tani Gemah Ripah sebagai produk andalan. Selain dikarenakan manfaat yang cukup banyak, bayam Brazil juga mudah untuk dibudidayakan. Proses budidaya bayam Brazil dimulai dari persiapan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran. Tahapan yang pertama yaitu persiapan. Hal yang perlu disiapkan yaitu yang pertama adalah greenhouse hidroponik. Kelompok tani Gemah Ripah mendirikan greenhouse dengan luas 5x10 meter dan berbagai instalasi hidroponik seperti pipa paralon, pompa air, tong penampung air, selang air, dan instalasi listrik. Lubang tanam pada instalasi ini adalah 1000 lubang tanam. Yang kedua adalah peralatan lain. Kelompok tani Gemah Ripah dalam melakukan pemeliharaan bayam Brazil memerlukan alat-alat seperti gelas plastik bekas untuk penyemaian, ember, gunting, jerigen, gembor, pH meter TDS, dan timbangan digital. Yang ketiga yaitu bibit stek. Kelompok tani Gemah Ripah menggunakan bibit stek dalam budidaya bayam Brazil. Bibit yang telah di-stek dimasukkan ke dalam gelas plastik yang telah diisi air, kemudian ditunggu sampai 14 hari untuk dipindahkan ke media tanam. Yang terakhir adalah nutrisi tanaman. Kelompok tani Gemah Ripah menggunakan nutrisi AB Mix dalam pemberian nutrisi pada bayam Brazil. Nutrisi AB Mix merupakan nutrisi yang paling banyak digunakan dalam dunia hidroponik, karena baik untuk jenis tanaman sayuran. Tahapan kedua dalam proses budidaya bayam Brazil adalah penanaman. Proses penanaman bayam Brazil cukup mudah, yaitu hanya dengan memindahkan bibit yang siap tanam ke dalam lubang tanam pada instalasi hidroponik. Hal yang perlu diperhatikan dalam proses ini adalah akar bibit yang ditanam harus menyentuh dan mendapatkan aliran air agar mampu untuk tumbuh sampai waktu panen. Tahapan yang ketiga yaitu pemeliharaan. Tahapan pemeliharaan tanaman bayam Brazil dilakukan secara berkala, yaitu 2 hari sekali.
Kelompok tani memastikan tidak terjadi kebocoran pada instalasi hidroponik dan juga memastikan bahwa kandungan nutrisi pada aliran air tetap terpenuhi. Pengecekan kecukupan nutrisi dapat dilakukan menggunakan alat TDS meter, yaitu dengan memastikan bahwa larutan nutrisi berada pada kisaran 900 hingga 1200 ppm dan angka ini berlaku untuk sayuran daun lainnya. Tahapan yang keempat adalah panen. Kegiatan panen dilakukan setelah usia tanam mencapai hari ke-40 atau sampai dengan hari ke-45 setelah penanaman. Kegiatan panen dilakukan dengan memotong bagian tanaman bayam, kemudian potongan tersebut dibersihkan dengan air bersih dan dikemas dengan cara mengikat potongan bayam tersebut. Rata-rata berat bayam Brazil per ikat adalah 100 gram. Tahapan yang terakhir yaitu pemasaran. Kelompok tani Gemah Ripah menjual produk bayam Brazil dalam bentuk segar dan lebih banyak diminati untuk konsumsi rumah tangga. Hal ini karena bayam Brazil banyak disukai anak-anak dan dapat diolah menjadi berbagai masakan olahan bayam. Selain itu, bayam Brazil juga mengandung banyak nutrisi yang dapat membantu konsumen dalam menjaga kesehatan mata, memperkuat tulang, menjaga kekebalan tubuh, dan lain sebagainya. Hal inilah yang membedakan manfaat bayam Brazil dengan bayam lainnya. Bayam Brazil dijual dengan harga 5.000 per ikat, yang mana harga ini tidak jauh berbeda dengan harga bayam biasa yang tersedia di pasar. Hal ini menyebabkan harga bayam Brazil masih bisa dijangkau oleh konsumen kalangan menengah ke bawah, terutama dengan manfaat kesehatan yang bersumber dari bayam Brazil. Untuk menjangkau pelanggan, kelompok tani Gemah Ripah memasarkan bayam Brazil melalui pasar tani di Dinas Pertanian, Yogyakarta setiap hari Jumat pagi. Selain itu juga dilakukan pemasaran melalui platform media sosial, yaitu WhatsApp dengan jumlah kontak saat ini mencapai 5.000 kontak dan melalui Facebook. Begitu juga dengan promosinya. Promosi sering dilakukan dengan memberikan informasi kepada konsumen melalui status WhatsApp 2 hari sebelum panen apabila terdapat konsumen yang ingin memesan bayam Brazil dan terkadang dibuat sistem PO atau pre-order.